wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan sore hari ini saya akan review materi dengan tema kepribadian pada mata kuliah psikologi umum. Oke, langsung aja. Seperti apa sih kepribadian? Kepribadian, sebentar saya perkecil sedikit. Oke. Kepribadian ini berasal dari berbagai macam bahasa. Di antaranya ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis, Jerman, Itali, Spanyol, ya kan? Semuanya ada istilahnya kepribadian. Sedangkan asal akar kata ini, asal kepribadian yang paling lama ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti persona, yang artinya adalah topeng. Topeng yang biasanya digunakan pada masa dulu itu adalah sebagai kata aktor. Dan psikologi dalam kepribadian ini cakupannya sangat luas sekali, dan ini nanti hanya sebatas gambaran umum saja. Jadi di dalam psikologi pun sendiri juga ada cabang ilmu yang khusus mempelajari terkait dengan kepribadian yang dinamakan sebagai psikologi kepribadian. Oke, karena ini materinya psikologi umum, maka ini sebatas gambaran secara umum aja. Kemudian beberapa tokoh ya. Selain beberapa tokoh juga ada namanya istilahnya sejarah psikologi kepribadian. Namun saya tidak kupas karena sangat panjang sekali ya. Bisa nanti lain waktu bisa kupas lagi. Beberapa tokoh terkait dengan kepribadian, seperti contoh ini Alfred Adler, bahwasanya kepribadian merupakan gaya hidup, lifestyle, individu, cara yang karakteristik mereaksinya seseorang terhadap masalah-masalah hidup, termasuk tujuan hidup. Jadi apa tujuan hidup Anda? Ini masuk kategori kepribadian. Apa masalah Anda? Ini masuk kategori kepribadian. Apa karakteristik Anda? Ini masuk kategori kepribadian. Kemudian Riyamon menjelaskan bahwasanya kepribadian sebagai sesuatu yang memungkinkan untuk memprediksi tentang apa yang dikerjakan seorang dalam sesuatu tertentu, mencakup tingkah laku baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, mempelajari perilaku seseorang, mempelajari kebijakan-kebijakan individu. Ini menurut Raymond. Jadi misalkan bagaimana sifatnya dia, ini mempelajari dari ilmu kepribadian. Bagaimana karakternya dia, bagaimana wataknya dia. Oh dia itu orangnya humoris, oh dia itu orangnya penuh dengan tanda tanya misalkan, oh dia itu orangnya murah senyum dan sebagainya. Jadi kepribadian bisa dikategorikan beberapa poin penting ya. Ini organisasi dinamis, psikofisik, jadi mempelajari terkait fisik manusia, menentukan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi yang namanya kepribadian itu penting sekali keilmuannya. Karena apa? Dengan kita mempelajari ilmu kepribadian ini bisa adaptasi di mana kita berada. Oh lingkungannya seperti ini, oh berarti saya harus bisa menggunakan teori ini, seperti ini, karakter ini, watak ini. Ruang lingkupnya kepribadian, apa sih cakupannya kepribadian ini ya? Menurut bukunya Kuswara bahwasanya kepribadian sebagai suatu struktur atau organisasi hipotesis, dan tingkah laku dilihat sebagai suatu yang diorganisasi dan diintegrasi oleh kepribadian. Dengan kata lain, maksudnya adalah kepribadian sebagai suatu organisasi terstruktur yang menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku. Jadi tingkah laku seorang itu dipengaruhi oleh kepribadiannya. Ketika kepribadiannya baik, tingkah lakunya juga baik. Ketika kepribadiannya emosional, maka tingkah lakunya juga emosional, nampak. Kemudian perlunya memahami perbedaan-perbedaan individu. Individu tidak ada yang sama. Ini dasarnya adalah garis jari ya. Pernah saya membaca buku ini
di jari kita ini ada serabut ini ya, namanya kalau sekarang ini kita absensi memakai jari, sidik jari itu. Di handphone pun juga ada absensi jari, dan itu dasar dari yang membedakan individu satu dengan yang lain. Ini dari jari pun sudah berbeda, apalagi sampai watak, sampai perilaku, sampai wajah, psikofisik maupun psikis maupun fisiknya, semuanya memiliki perbedaan, tidak ada yang sama. Makanya perlunya ada pemahaman dari berbagai perbedaan individu. Kemudian pentingnya melihat kepribadian dari sudut sejarah hidup. Manusia memiliki sejarah masing-masing. Manusia memiliki histori yang berbeda-beda. Ada yang masa kecilnya enak, ada yang masa kecilnya kurang nyaman, ada yang masa kecilnya begitu bahagia, dan lain sebagainya. Dan itu akan menentukan keberlangsungan hidup selanjutnya. Oke, kepribadian sehat. Apa sih kepribadian sehat itu? Nah, berarti ada namanya kepribadian tidak sehat. Ya, berarti kebalikannya ini. Yang dikatakan sebagai kepribadian sehat adalah optimalnya fungsi akal. Akalnya berfungsi. Dan kolbu, hatinya juga berfungsi. Dalam mengelola jasad itu bukan kok mayat ya, tidak, tapi fisik. Dan naluri untuk mencapai tujuan hidup yang ditetapkan individu. Antara fisik dengan psikis ini dikelola oleh namanya akal dan kolbu. Dalam interaksi manusia, individu dengan lingkungannya, itu ya. Jadi kalau orang itu waras, berarti akalnya dengan kolbu bekerja, gitu ya. Konsep pribadi sehat menurut para tokoh seperti misalkan G.W. Alport ini, pribadi yang sehat adalah orang yang matang. Kalau orang yang kurang matang berarti tidak sehat, jelas ya. Kemudian Karl Rogers bahasanya orang yang berfungsi sepenuhnya, jarinya berfungsi, otaknya berfungsi, mulutnya berfungsi, semuanya berfungsi lah. Maslow mengatakan orang yang mengaktualisasi diri, orangnya aktif. Kalau orang pasif cuma minder di rumah, mengalah, tidak mau apa-apa, berarti ya kurang sehat. Orang yang bisa mengatasi diri menurut Victor ya, kalau dia mengatasi diri aja tidak bisa, berarti ya kurang sehat. Kalau Fried ini ya, orang yang di sini dan kini, dia berada di sini, dia sadar, dan kini dia ada, sadar, ini menurut bagian dari kepribadian. Dari kepribadian ada beberapa tokoh sih, tadi sudah kita jelaskan tadi ya. Cuma saya akan menyinggung satu tokoh aja. Contohnya di sini adalah Sigmund Freud. Seperti apa sih pandangan Sigmund Freud terhadap kepribadian? Yang pertama, teorinya terkait pandangan tentang manusia. Apa sih pandangan manusia menurut Sigmund Freud? Bahasanya perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari oleh dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual pada 6 tahun pertama. Kedua, teori psikoanalitik klasik. Apa sih maksudnya? Sigmund Freud mengatakan ini, bahasanya ada dorongan sadar dan tidak sadar yang menjadi motivasi utama setiap manusia dalam berperilaku. Jadi kita itu membuka pintu, ada motivasi. Kita mau tersenyum, ada motivasinya. Tidak sadar itu berarti refleks, karena sudah kebiasaan. Dia menyimpulkan 3 macam kegiatan mental. Ketidaksadaran alam bawah sadar. Contohnya, ketika dikeplak temennya, ditepuk temennya, di detik pertama dia mengatakan astagfirullahaladzim, berarti dia memang alam bawah sadarnya seperti itu. Kemudian keprasadaran, alam prasadar, hampir sadar. Kemudian kesadaran, alam sadar. Jadi manusia itu dimulai dari alam tak sadar dulu, kemudian alam prasadar, baru alam sadar. Detik pertama mengatakan misalkan ditempeleng temennya misalkan gitu, dia mengatakan berkata kotor misalkan, menyebut nama hewan gitu, kuda misalkan gitu ya. Detik pertama. Detik kedua baru setengah sadar, oh ternyata yang
yang nepuk tadi bukan teman saya, ternyata dosen saya atau ternyata guru saya. Dia menjadi agak malu. Dan yang terakhir, oh, enggak apa-apa, alhamdulillah, misalkan gitu. Jadi apa? Ketika alam bawah sadar dengan alam sadar sangat jauh sekali bertentangannya. Karena apa? Itu tadi. Kemudian Sigmund Freud membagi teori struktur kepribadian. Ada ego, ini ya. Ada ID, ego dan superego. ID itu sudah ada sejak dalam diri, ego itu ya ego ya, kemudian superego yang bisa dibuat. Gitu ya. Oke, sekian review saya terkait kepribadian, aspek psikologi umum. Silakan ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.